Halo semuanya, gimana nih rencana kalian investasi saham US untuk tahun 2022 dan seterusnya? Nah, di video ini kita akan bahas beberapa saham-saham hyper growth yang punya tingkat growth yang luar biasa yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk investasi di tahun 2022. Nah, sebelum kita mulai, gue nggak pernah bosen untuk ngajak kalian untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu saham Shopify, ticker simbol SHOP. Shopify ini perusahaan platform e-commerce di mana kita bisa hosting website toko online kita sendiri, di mana nanti Shopify akan menyediakan layanan cloud service untuk hosting website dan menyimpan data kita. Nah, jadi Shopify ini beda ya sama Amazon, di mana kalau di Amazon itu kita kan kalau jualan, ya jualannya di dalam toko online Amazon.com. Nah, Shopify ini memberikan kita fasilitas supaya kita bisa bikin toko online kita sendiri dengan cara branding kita sendiri. Segmen bisnis Shopify terdiri dari dua, yaitu subscription service untuk layanan hosting website dan merchant solution, yaitu layanan keuangan untuk para merchant atau penjual. Contohnya kayak Shopify Pay, platform pembayaran digitalnya Shopify, terus juga ada Shopify Shipping, layanan pengiriman, dan yang terakhir ada Shopify Capital, layanan pinjaman untuk para penjual untuk bisa mendanai bisnisnya. Selama 5 tahun terakhir, kita bisa lihat nih ya, revenue-nya itu konsisten naik terus. Revenue Shopify tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan yang luar biasa, bisa mencapai 60% per tahun secara Compound Annual Growth Rate atau CAGR. Gross profit-nya juga tumbuh dengan tingkat growth yang hampir sama ya, 61% per tahun. Nah, sedangkan untuk net profit, Shopify ini baru mulai profit itu di tahun 2020. Oke, kita ke saham berikutnya, saham Tesla, ticker simbol TSLA. Siapa yang nggak tahu perusahaan besutan seorang Elon Musk ini? Model bisnis Tesla yaitu menjual kendaraan-kendaraan tenaga listrik, sekaligus juga jadi penyedia layanan pengisian baterai listrik. Tesla juga punya layanan bengkel remote di mana teknisi bisa memperbaiki masalah teknis mobil secara remote dari jarak jauh. Selama 5 tahun terakhir, Tesla bisa numbuhin revenue-nya dengan luar biasa. Dengan revenue growth Tesla itu mencapai 46% per tahun, Compound Annual Growth Rate atau CAGR. Gross profit-nya juga tumbuh dengan tingkat growth yang sama ya, 46% per tahun. Nah, sedangkan net profit atau laba bersihnya Tesla ini baru mulai positif mulai dari tahun 2020. Nah, Tesla ini masih punya prospek yang bagus banget ya ke depannya dengan electric vehicle-nya. Di mana kedepannya electric vehicle ini makin dibutuhkan banyak orang karena ramah lingkungan. Next, kita ke saham berikutnya, Block Inc. atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Square Inc. Ticker simbolnya SQ. Nah, Block Inc. atau Square Inc. ini merupakan perusahaan penyedia layanan pembayaran digital serta dompet digital untuk para konsumer dan merchant atau penjual. Block Inc. ini memungkinkan kita, para konsumer, bisa bertransaksi online mulai dari beli barang, beli makanan, sampai transaksi membeli cryptocurrency dengan aplikasi Cash App. Sedangkan untuk para penjual atau merchant, Square bisa jadi platform pembayaran di mana mereka bisa menerima pembayaran dari customer serta mendapatkan fasilitas loan atau pinjaman untuk mendanai bisnis mereka. Block Inc. selama 5 tahun terakhir bisa numbuhin revenue-nya dengan rata-rata growth mencapai 57% per tahun Compound Annual Growth Rate atau CAGR. Sedangkan gross profit atau laba kotornya mampu tumbuh dengan rata-rata 47% per tahun. Untuk net profit, Square baru mulai profit dari tahun 2019. Nah, ini pertanda yang cukup bagus yang mungkin bisa mendongkrak growth dari Block Inc. atau Square Inc. Nah, tapi tetap aja Square Inc. atau Block Inc. ini harus bersaing sama sang raksasa fintech yaitu PayPal. Oke, kita ke saham berikutnya, Nvidia, dengan ticker simbol NVDA. Nvidia ini adalah perusahaan yang mendesain GPU atau Graphics Processing Unit untuk berbagai macam industri teknologi, seperti gaming, AI dan data center, professional visualization termasuk di dalamnya ada virtual reality dan augmented reality, sampai ke kendaraan autonomous. Revenue Nvidia ini disumbang paling banyak dari Graphics Processing Unit atau GPU untuk gaming dan GPU untuk data center. Di mana GPU data center ini dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang cukup kompleks seperti machine learning, deep learning, dan cloud infrastructure.
Fun fact-nya, Nvidia ini cuma mendesain GPU. Jadi bukan mereka yang bikin GPU, tapi GPU-nya itu sebenarnya mereka outsourcing dari TSM. Itu perusahaan yang ngebuat GPU yang namanya adalah Taiwan Semiconductor Manufacture. Jadi mereka itu cuma ngedesain, bukan mereka yang ngebuat. Nvidia masih bisa terus numbuhin revenue-nya. Kita bisa lihat di sini ya, sebenarnya revenue-nya itu sempat turun, tapi abis itu ngegas lagi. Nah, selama 5 tahun terakhir, Nvidia bisa numbuhin revenue-nya dengan rata-rata pertumbuhan itu 28% per tahun, compound annual growth rate. Gross profit-nya juga sempat turun ya, sama ngikutin revenue-nya. Dan 5 tahun terakhir, dia masih bisa tumbuh dengan rata-rata 30% per tahun. Net profit-nya juga luar biasa teman-teman ya, rata-rata pertumbuhannya itu 37% per tahun. Nah, kedepannya Nvidia ini sebenarnya masih punya ruang untuk bertumbuh mengingat kebutuhan graphics processing unit atau GPU yang cukup kuat untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks. Contohnya kayak artificial intelligence, cloud computing, dan gaming itu permintaannya itu makin meningkat teman-teman. Termasuk juga kebutuhan akan chip atau GPU yang cukup kuat untuk jadi mesinnya dunia baru, yaitu dunia metaverse. Dan kita ke saham yang terakhir yaitu Meta atau Facebook, ticker simbol FB. Nah, yang ini nggak perlu gue jelasin lagi ya, pokoknya Meta itu udah jadi rajanya media sosial dengan adanya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tapi kedepannya Meta ini nggak cuma sekedar media sosial, tapi juga akan jadi dunia sosial yang baru yang bernama The Metaverse. Di dunia Metaverse ini kita bisa benar-benar bersosialisasi dengan orang lain secara langsung tanpa harus ketemu secara fisik. Selain itu, Metaverse juga bisa aja jadi kehidupan kedua kita, di mana kita bisa berkarir, bekerja, berbisnis, bahkan juga sampai membeli tanah untuk dijadiin tempat tinggal atau disewain ke orang lain. Jadi bukan lagi Meta ini jadi media sosial, tapi juga akan jadi dunia sosial itu sendiri. Nah, meskipun udah jadi perusahaan raksasa, tapi pertumbuhan Meta ini masih bisa meroket, teman-teman. Selama 5 tahun terakhir, revenue Meta tumbuh dengan rata-rata growth mencapai 32% per tahun compound annual growth rate. Gross profitnya juga nggak kalah epic, teman-teman. Pertumbuhannya bisa mencapai 30% per tahun compound annual growth rate, dan net profitnya tumbuh dengan rata-rata 31% per tahun CAGR. Nah, ini pertumbuhan yang sangat luar biasa untuk perusahaan yang valuasinya udah hampir mencapai 1 triliun US dollar. Oke, itu dia 5 saham teknologi US yang punya growth yang luar biasa. Nah, sebenarnya masih ada saham-saham teknologi yang growth-nya sebenarnya melebihi mereka berlima ya. Tapi hampir semua dari saham-saham yang growth-nya bisa melebihi 5 saham ini, itu mereka belum cetak profit. Nah, di video ini emang gue khususkan untuk bahas saham yang punya tingkat growth yang tinggi, tapi juga dia udah cetak profit alias laba bersihnya positif. Karena dengan mereka yang udah cetak profit, itu pertanda akan lebih gampang ke depannya untuk perusahaan-perusahaan ini tuh untuk terus bertumbuh. Nah, beberapa dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, yang tadi itu kan growth di masa lalu. Apakah bisa tingkat growth yang setinggi itu bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan? Nah, jawaban dari gue, nggak ada jaminan sama sekali. Apalagi di tahun 2022 ini inflasi udah tinggi banget dan The Fed hampir pasti akan naikin suku bunga yang bisa ngebuat pengeluaran perusahaan dan beban bunga pinjaman itu akan naik. Dan itu juga bisa jadi penghambat pertumbuhan perusahaan. Tapi seenggaknya dengan track record yang cukup bagus ditambah dengan bisnisnya yang masih punya prospek cukup bagus, membuat 5 saham-saham ini masih cukup potensial. Nah, tapi catatan dari gue, pastiin teman-teman jangan terlalu buru-buru untuk beli sahamnya, apalagi di valuasi yang kemahalan. Ada baiknya kalian masuk pelan-pelan dengan nominal yang kecil. Nah, gimana nih pendapat kalian? Apakah 5 saham ini masih punya potensi growth? Atau apakah ada saham growth lain yang menurut kalian cukup bagus untuk dijadiin pertimbangan? Kalian boleh banget tulis opini kalian di kolom komentar. Nah, buat kalian yang kepengen banget investasi di saham teknologi US, terutama 5 saham growth tadi, tapi nggak tahu investasi di mana, kalian bisa install aplikasi namanya GoTrade. Di situ kalian bisa investasi di saham US, terutama saham-saham teknologi US, mulai dari $1 aja. Dan kalian bisa register pakai invitation code gua 456231 supaya kalian bisa dapat bonus $2.
Proses registrasinya setahu gue cukup cepat, sekitar 1-2 jam udah selesai. Dan di GoTrade kalian juga bisa pakai top up dengan rekening bank lokal seperti BRI, Mandiri, atau BNI. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Sebelum gue tutup, seperti biasa gue mau disclaimer kalau video ini cuma opini gue pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian alami. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat ke depannya untuk bikin konten-konten investasi, terutama investasi saham teknologi US untuk kalian. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!